Terkisahlah seorang laki-laki yang berkuliah di salah satu universitas. Sebagaimana mahasiswa pada umumnya, dia banyak berkenalan dengan gadis-gadis remaja. Hingga pada satu waktu, dia berkenalan dengan seorang gadis jelita dan menjalin hubungan dengannya. Rupanya, hubungan itu bukan sekadar hubungan biasa, melainkan sampai pada titik keduanya melakukan perbuatan zina. Hal itu terus diulang hingga sang gadis mengalami kehamilan. Ketika pihak keluarga sang gadis mengetahui hal itu, mereka marah besar. Kakak dari sang gadis menemui si lelaki dan menghajarnya. Mereka meminta pertanggungjawaban, tapi si lelaki menolak. Bahkan mengatakan, "Aku tidak mengenal adikmu. Carilah orang lain yang menghamilinya." Kemudian si lelaki menghilang demi terlepas dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sedang pihak keluarga sang gadis tidak bisa menuntut banyak karena kurangnya bukti. Akhirnya mereka menyerah, diam dalam rasa sakit dan luka. Tahun-tahun pun berlalu, si lelaki sudah melupakan kejadian tersebut. Hingga pada suatu hari dia terkejut saat pulang ke rumah karena menemukan ibunya tengah pingsan di lantai. Lelaki itu mencoba menyadarkannya, tapi ketika ibunya terbangun, dia berteriak kemudian pingsan kembali. Dia sadarkan lagi ibunya terbangun kemudian berteriak dan pingsan lagi. Hingga ketiga kalinya ibunya akhirnya terbangun. Dia bertanya, "Ibu, apa yang terjadi?" "Saudarimu," teriak ibunya. "Apa yang terjadi pada saudariku?" tanyanya. "Saudarimu dihamili tetangga," jawab ibunya dengan nada lemas. Lelaki itu pun langsung naik pitam. Dia menemui tetangganya dan menyerangnya. Ketika dia meminta si tetangga untuk mengakui perbuatannya, tetangga itu mengucapkan perkataan yang langsung menghunjam ke ulu hatinya. "Aku tidak mengenal adikmu. Coba tanyakan pada orang lain yang menghamilinya." Balasan itu persis seperti apa yang dia ucapkan pada kakak si gadis yang ditinggalkannya dahulu. Subhanallah. Apakah kisah ini selesai? Ternyata tidak. Selepas itu, si lelaki mengalami depresi berat dan beban pikiran yang berkelanjutan. Sampai akhirnya berlalu bertahun-tahun hingga kondisinya membaik, dia memutuskan untuk menikah. Usai bertunangan dan akad nikah, dia siap untuk melangsungkan pesta pernikahan. Pada saat pesta itu, dia mendapat kejutan luar biasa dari istrinya. Rupanya, sang istri mengaku bahwa dia telah berbuat zina sebelumnya. "Tolong tutupi keburukanku, dan semoga Allah juga menutupi keburukanmu," ucap istrinya. Seolah-olah langit runtuh menimpanya. Bumi terasa bergetar, hatinya hancur. Dia hanya mampu menelan semua kepahitan itu bersama rasa sakit yang sangat menyayat. "Sudah cukup ya Allah, cukup, aku sudah menjalani cukup hukuman," ucapnya pada diri sendiri dengan air mata yang hampir tumpah. Waktu-waktu berlalu, tahun berganti, hingga istrinya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik bagaikan rembulan. Dia rawat dengan cinta, kasih dan sayang. Hingga usianya beranjak 6 tahun, tiba-tiba dia pulang dalam keadaan menangis. Rupanya hukuman itu datang lagi. Ternyata, sang anak diperkosa oleh penjaga rumahnya. Seketika tulangnya lemas, seolah-olah kakinya tidak lagi menumpuk ke bumi, sampai-sampai dia tidak bisa mengucap apa-apa. Demikianlah akibat daripada zina. Zina adalah utang. Sesiapa yang melakukannya, maka harus ditebus oleh salah seorang dari nasab atau keturunannya.